Shalom Aleihim, Bapak Ibu terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Saya Mario Tasiolan Siotang, Gembala dari The Great Commission Church, menyapa Bapak Ibu Saudara terkasih yang sedang menyaksikan video ini. Video ini akan disampaikan oleh Wakil Gembala dari The Great Commission Church, yaitu Pastor Jawarman Siotang. Di dalam video ini akan begitu banyak rahasia yang belum pernah terungkap. Akan begitu banyak rahasia surganya akan terungkap. Jadi saya mengajak Bapak Ibu Saudara terkasih yang sedang menyaksikan video ini untuk sama-sama konsentrasi, sama-sama membuka paradigma agar kita sama-sama mendapatkan paradigma yang baru dari Tuhan Yesus. Selamat menyaksikan video ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Aleihim saudara-saudara. Hari ini ketemu lagi dengan saya Jawarman Siotang. Hari ini saya dikasih kesempatan untuk boleh menyampaikan firman Tuhan, untuk sedikit sharing tentang bermurah hati, hati yang bermurah hati dan tangan yang bermurah hati. Hari ini kita akan bahas dari Keluaran 35 ayat 4 sampai 10 dan ayat 20 sampai 22. Saya akan bacakan cepat buat setiap saudara-saudara. Keluaran 35 ayat 4 sampai 10. Berkatalah Musa kepada segenap jemaat Israel, inilah firman yang diperintahkan Tuhan bunyinya. Ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaanmu. Setiap orang yang terdorong hatinya harus membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan. Emas, perak, tembaga, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmiji, lenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, kulit lumba-lumba, kayu penaga, minyak untuk penerangan, rempah-rempah untuk minyak urapan dan untuk ukupan dari wangi-wangian, permata krisopras dan permata tatahan untuk baju efod dan untuk tutup dada. Segala orang yang ahli di antara kamu haruslah datang untuk membuat segala yang diperintahkan Tuhan. Lalu pergilah segenap jemaat Israel dari depan Musa. Sesudah itu datanglah setiap orang yang tergerak hatinya, setiap orang yang terdorong jiwanya, membawa persembahan khusus kepada Tuhan untuk pekerjaan melengkapi kemah pertemuan dan untuk segala ibadah di dalamnya dan untuk pakaian kudus itu. Maka datanglah mereka, baik laki-laki maupun perempuan, setiap orang yang terdorong hatinya, dengan membawa anting-anting hidung, anting-anting telinga, cincin materai dan kerongsang, segala macam barang emas. Demikian juga setiap orang yang mempersembahkan persembahan unjukan dari emas bagi Tuhan. Hari ini saudara, kita akan bahas ada 3 poin utama hari ini yang kita akan bahas. Yang pertama adalah tentang bagaimana motivasi ketika kita bermurah hati. Terus yang kedua, ukuran dari kemurahan hati kita. Terus yang ketiga, kita akan bahas di sana, kita akan lihat kira-kira aplikasi dari kemurahan hati kita seperti apa. Kita akan bahas dulu saudara tentang motivasi kemurahan hati kita. Saudara, kalau saudara pelajari, saudara baca di Perjanjian Lama, khususnya di kitab Keluaran, saudara akan melihat ternyata yang tidak konsisten adalah manusia. Yang tidak konsisten adalah umat Tuhan. Yang setia bukan, kalau saudara pelajari di kitab Keluaran, ternyata yang setia akan janjinya bukan bangsa Israel, saudara. Kalau saudara lihat hari ini bangsa Israel dengan besar, atau kalau saudara lihat bangsa Israel setelah keluar dari Mesir, dia masuk tanah perjanjian, dia masuk dalam sebuah tanah yang berlimpah-limpah susu dan madu. Saudara akan temukan, akan pelajari bahwasanya ternyata yang setia tuh bukan bangsanya. Yang setia akan janji-janjinya bukan bangsanya, tapi yang setia akan setiap janji-janjinya, yang konsisten akan setiap janji-janjinya adalah Tuhan. Yang tidak setia, yang melanggar, yang bersungut-sungut dan mengeluh kepada Tuhan adalah bangsa Israel, saudara. Kalau saudara pelajari, cerita Keluaran bukan menceritakan tentang betapa hebatnya bangsa Israel, saudara. Cerita di kitab Keluaran bukan menceritakan tentang betapa setianya bangsa Israel mengikut Tuhan.
atau tentang kehebatan kepemimpinan Musa, bagaimana Musa memimpin bangsa Israel. Tapi kalau saudara pelajari sungguh-sungguh kitab Keluaran, saudara akan temukan ternyata kitab Keluaran menuliskan tentang betapa hebatnya Tuhan dan kepemimpinannya Tuhan. Betapa setianya Tuhan, betapa konsistennya Tuhan mengasihi umatnya pada saat itu. Bukan karena manusianya saudara, bukan karena bangsa Israel ya, tapi melainkan karena Tuhannya. Hari ini saudara, kalau saudara pelajari pada saat itu, kita akan temukan bangsa Israel di sana jatuh berkali-kali. Dia berkali-kali menduakan Tuhan, dia berkali-kali jatuh dalam dosa-dosa mereka. Mereka berkali-kali jatuh dalam penyembahan berhala. Tapi saudara akan lihat ternyata respon Tuhan dalam setiap kegagalan mereka, dosa-dosa mereka, Tuhan benar-benar merespon dengan belas kasihan saudara. Inisiatifnya dari awal sampai akhir tidak pernah berubah. Dia datang untuk menebus dosa umat-umatnya. Dia datang untuk menyelamatkan umat-umatnya. Bicara tentang kemurahan hati saudara, bicara tentang bermurah hati. Kalau saya mau jujur saudara, kita ini gak perlu jadi orang Kristen saudara. Maaf aja, kita ini gak perlu jadi orang-orang Kristen agar kita bisa bermurah hati saudara. Karena saudara, kalau saudara lihat, kita akan banyak temukan di luar sana banyak orang yang tidak beragama Kristen, mereka lebih bermurah hati. Banyak orang yang tidak percaya terhadap Yesus, terhadap Tuhan, tapi mereka lebih bermurah hati dibandingkan orang-orang Kristen saat-saat ini saudara. Kalau mau jujur saudara, kita akan temukan banyak di luar sana, banyak orang yang mereka kelihatannya tampangnya jahat, atau mereka punya profesi yang mungkin mereka adalah hari-hari ini preman atau orang-orang yang mafia. Tapi saudara akan temukan ternyata orang-orang seperti itu, bahkan kalau saudara lihat orang-orang ateis yang tidak percaya Tuhan, saudara akan temukan ternyata orang-orang seperti mereka adalah orang-orang yang kadangkala lebih bermurah hati dibandingkan kita saudara, dibandingkan kita orang-orang Kristen. Bahkan saudara, saya sering berjumpa dengan orang yang tidak benar, dia tidak benar-benar percaya akan Kristus, tapi saudara, dia lebih murah hati dibandingkan orang-orang Kristen yang mengaku dia mencintai Tuhan, yang mengaku dia taat akan setiap ajaran Tuhan. Tapi ternyata dalam setiap kehidupannya saudara, dalam setiap kehidupannya dia adalah orang Kristen yang pelit yang saya kenal saudara. Saya nggak sedang lagi ngomongin seseorang saudara, tapi ini saya berharap kita semakin ngerti, semakin sadar. Karena hari-hari ini banyak miss. Ternyata bicara tentang kemurahan hati, banyak orang Kristen nggak ngerti saudara. Sebenarnya bedanya dengan kemurahan hati versi Alkitab dan kemurahan hati versi dunia itu seperti apa. Nah, hari ini kita akan bahas, kita akan pelajari dasarnya, kira-kira motivasi dari bermurah hati itu seperti apa gitu. Karena ini akan jadi dasar, ini akan jadi perbedaan bagaimana kita mengasihi, bagaimana kita bermurah hati dengan orang-orang yang percaya dengan Kristus dibandingkan orang-orang yang tidak percaya dengan Kristus. Secara penglihatan, secara kasat mata kelihatannya sama-sama bermurah hati, tapi secara hati, secara motivasi jelas berbeda. Saudara, kita akan bahas dari Mazmur 103 ayat 8 sampai 12. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besar kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Saudara perhatikan, kita langsung ke ayat 9. Saudara perhatikan di ayat 9, Tuhan bilang, tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia menendam. Yang artinya saudara, kalau saudara perhatikan,
Tuhan tuh punya hak sebenarnya saudara. Dia berhak waktu itu menuntut bangsa Israel. Dia berhak menuntut setiap dosa kita. Tapi di ayat 10 saudara perhatikan, di sana ada kata pengulangan kata setimpal. Kalau saudara perhatikan di ayat 10 dibilang begini, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Perhatikan di sana ada pengulangan kata setimpal saudara. Yang artinya gini saudara, kalau mau jujur saudara, kalau bukan karena kasih setianya Tuhan hari-hari ini kepada kita, kalau bukan karena kasih setianya Tuhan atas bangsa Israel saudara, mungkin saudara Tuhan berhak untuk menghukum setiap kita. Atau mungkin pada saat itu Tuhan berhak untuk menghukum bangsa Israel. Ayat 11 sampai 12 saudara. Tapi kita akan temukan ternyata di sana bahwa Tuhan sangat bermurah hati kepada kita semua. Saudara bisa baca nanti ayat 11 sampai 12-nya. Tuhan bilang, tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Yang artinya saudara, kalau Yohanes 1 ayat 17 bilang begini saudara, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Saya ada kutip lagi saudara, Roma 5 ayat 20 bilang begini, tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Perhatikan saudara, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Saudara, saya pas baca ayat ini, saya merasa, Tuhan sebenarnya siapa kami ini Tuhan, sehingga Engkau begitu mengasihi setiap kami, sehingga Engkau begitu mengasihi setiap umat-Mu. Saudara, kalau saudara perhatikan, hari-hari ini kekristenan suka melenceng saudara. Kekristenan suka melenceng dari kemurahan hati Tuhan. Sering sekali orang-orang Kristen datang ke Tuhan dengan maksud dan tujuan tertentu, tidak pernah dengan tulus. Entah itu mereka takut akan hukumnya Tuhan, atau itu entah mereka datang karena mereka ingin diberkati hidupnya. Saya nggak berani mengatakan ini dosa saudara, tapi saya mau bilang saudara, siapa orang yang datang ke Tuhan dengan motivasi seperti ini adalah motivasi yang tidak benar saudara. Saya mau bilang saudara, hukum Taurat tidak akan pernah bisa mendatangkan keselamatan kepada kita. Begitu juga dengan Injil saudara. Injil tidak akan pernah bisa mengubah orang jahat menjadi orang baik tanpa pertolongan Tuhan saudara. Injil hanya akan membuat semua orang mati rohani, tetapi Kristus datang hanya semata-mata untuk memberi setiap kita keselamatan saudara. Kasih Tuhan datang untuk memberi kita kehidupan. Makanya yang membedakan kemurahan hati versi Alkitab dan kemurahan hati versi kita adalah dari motivasinya saudara. Kemurahan hati versi Alkitab mengajarkan semestinya kita bermurah hati itu harus berakar kepada kemurahan hati Tuhan kepada kita saudara. Saudara, saya mau bilang kalau kita bermurah hati bukan berdasarkan kemurahan hati Tuhan yang kita terima, kemurahan hati Tuhan yang Tuhan beri dalam setiap kehidupan kita. Saudara, saya mau bilang kalau bermurah hati bukan karena ini saudara, kita akan tinggal lihat aja saudara tinggal lihatin aja, kejatuhannya pasti akan terjadi, kejatuhan hatinya pasti akan terjadi saudara. Kalau kita bermurah hati bukan karena berakar pada kasih setia Tuhan, kita akan bermurah hati karena ingin membuktikan diri. Kita akan bermurah hati karena kita pengen pamer. Kita akan bermurah hati supaya Tuhan memberkati kita. Saya mau bilang saudara, kalau engkau bermurah hati bukan karena kebaikan Tuhan yang kau terima dalam kehidupanmu, tapi kalau engkau bermurah hati karena itu saudara, saya mau bilang saudara, itu bisa dipastikan bukan Injil saudara. Injil, saya mau bilang begini saudara, Injil bukan karena kamu harus, maka kamu gak dihukum. Kamu harus gini, kamu harus lakukan ini supaya kamu dapat upah. Injil bukan bicara tentang seperti itu saudara, tapi Injil bicara tentang Tuhan sudah, maka kamu bisa.
Tuhan lebih dulu, itulah sebabnya kita dimampukan untuk bermurah hati. Engkau harus terima kebaikan Tuhan, engkau harus bisa rasain kebaikan Tuhan dulu, baru engkau bisa bermurah hati, saudara. Kalau kita melakukan pelayanan di luar dari motivasi Injil, saya mau bilang saudara, kita pasti akan berpikir, saudara, kita bisa dipastikan saudara kita akan melakukannya karena kita ingin melakukan transaksi kepada Tuhan. Pertanyaannya adalah, siapa kita ini, saudara? Manusia mana yang layak bertransaksi dengan Tuhan? Firman Tuhan bilang, saudara, di kitab Yesaya bilang begini, bahwasanya setiap perbuatan baik kita ini, saudara, setiap perbuatan apa yang kita lakukan, entah itu saudara bermurah hati, entah itu saudara melakukan pelayanan, tapi di kitab Yesaya bilang setiap perbuatan baik kita ini, saudara, seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Bahkan kalau saudara pelajari, kain kotor yang dimaksud di situ bicara tentang pembalut wanita yang sudah terpakai, saudara. Yang artinya di kitab itu dibilang perbuatan baik kita ini seperti kain kotor yang kita persembahkan ke hadapan Tuhan. Dan siapa kita yang bisa kita berbangga akan hal itu kepada Tuhan, saudara. Itulah sebabnya, saudara, saya mau bilang tidak ada perbuatan kita sesungguhnya yang layak untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Makanya itu sebabnya kita ini butuh penyelamat, saudara. Tetapi kalau kita memberi dengan kita sadar Tuhan sudah teramat baik lebih dahulu, Tuhan sudah memberikan keselamatan kepada kita, saudara, maka sudah seharusnya, saudara, kita ini sebagai penerima kemurahan Tuhan, kita ini sebagai penerima anugerah keselamatan, kesetiaan Tuhan, maka kita ini sudah seharusnya menjadi penyalur-penyalur berkat dan kasih karunia. Kita buka ayatnya, saudara, selanjutnya di Keluaran 12 ayat 35 sampai 36. Saudara perhatikan ayat tersebut. Ayat ini bicara tentang kisah di mana bangsa Israel akan keluar dari tanah Mesir. Pada saat waktu itu pada saat kejadian itu adalah pada saat tulah ke-10, saudara. Waktu itu Tuhan memberikan bangsa Israel kekayaan dari bangsa Mesir, saudara. Mereka mendapatkan jarahan harta yang berlimpah-limpah. Saudara perhatikan di sana. Ternyata apa yang dimiliki bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir bukan semata-mata karena mereka bekerja keras untuk mendapatkannya, saudara. Tapi lihat, saudara, kalau saudara pelajari ayat tersebut, apa yang mereka terima, berkat yang mereka terima, melainkan bukan karena usahanya, tapi melainkan Tuhan yang memberikan semuanya itu. Nah, pertanyaannya hari-hari ini adalah gini, saudara. Banyak orang Kristen mungkin berpikir hari-hari ini apa yang mereka miliki, apa yang mereka punya adalah karena kerja keras mereka, saudara. Tapi saudara, coba saudara pikirkan lagi hari-hari ini. Saudara perhatikan lagi hari-hari ini, berapa banyak di luar sana sesungguhnya yang bekerja keras lebih daripada kita. Berapa banyak di luar sana yang sudah melakukan, yang bekerja keras dengan mati-matian, saudara. Banyak orang yang memiliki kecerdasan tinggi. Bahkan kalau saudara perhatikan, mereka yang bekerja keras dan mereka yang memiliki kecerdasan tinggi, tapi banyak di antara mereka yang tidak berhasil, saudara. Banyak di antara mereka yang tidak seberuntung hari ini dengan apa yang kita miliki, saudara. Jadi kalau hari ini kita masih diberikan kemampuan, kita masih diberikan produktivitas, kita masih diberikan kemampuan untuk bekerja, jangan sombong, saudara, jangan sombong. Saya mau bilang, saudara, itu bukan karena kemampuanmu, itu bukan karena kuat dan gagah perkasamu, tapi semua itu masih dalam ranah kedaulatan Tuhan, saudara. Kalau Tuhan tidak mengizinkan apapun yang kita usahakan, saya mau bilang, saudara, semuanya tidak akan pernah berhasil, saudara. Kalau Tuhan tidak pernah mengizinkan segala sesuatu yang baik terjadi dalam kehidupanmu, saya mau bilang, saudara, semuanya tidak akan pernah berhasil, saudara. Saudara, saya akan bacakan ayatnya, Mazmur 24 ayat 1 sampai 2. Mazmur Daud. Tuhanlah yang punya bumi serta segala isinya,
dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkan di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. 1 Korintus 10 ayat 26. Karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Saudara, kalau tadi motivasi kemurahan hati Tuhan, karena Tuhan lebih dulu bermurah hati atas setiap kehidupan kita. Yang kedua adalah segala sesuatu yang kita miliki, saudara mesti sadar, ini adalah punya Tuhan. Segala sesuatu yang ada, yang kita punya adalah kepunyaan Tuhan. Bahkan termaksud hidupmu, termaksud waktumu, termasuk kesehatanmu, dan termaksud segala sesuatu apapun yang hari ini engkau punya itu adalah kepunyaan Tuhan, saudara. Sekali lagi saudara, kita mesti ingat, Tuhan adalah pemilik, Tuhan adalah pencipta segala sesuatu. Ia bermurah hati dan mempercayai kita untuk kita menjadi pengelolanya, saudara. Tuhan mempercayai kita untuk kita menjadi pengelola segala ciptaannya untuk kemuliaannya.